Halo bro, jadi hari ini gua mau bahas caranya gua nabung dan investasi itu per bulannya gimana. Jadi sekedar sharing aja dan opini gua pribadi dan apa yang gua lakukan. Berapa sih persentase yang gua dapatkan dari income, terus berapa persen yang gua investasi ke kripto. Oke, jadi pertama kita bahas dulu tentang caranya nabung guys ya, atau uang dingin, gimana kita sisihkan uang kita. Dan yang paling pertama itu kalian harus ngerti per bulannya kan kita dapat income. Oke, gua pribadi gua dapat pendapatan. Nah, contoh yang pertama ini, contohnya kita ada 10 juta. Dan setelah gua teliti, tiap bulannya pengeluaran gua tuh berkisaran sekitar 5 juta. Nah, 5 juta ini itu adalah pengeluaran tiap bulan. Berapa sisa uang dingin kita? Yaitu 10 juta dikurang 5 juta. Jadi sisa uang dingin kita adalah 5 juta rupiah. Oke, itu contoh pertama. Dan contoh yang kedua itu 20 juta. Kalau income kalian, pendapatan per bulan kalian 20 juta. Misalnya kalian lacak ya di spreadsheet. Gua pribadi tiap malam gitu gua catat pengeluaran gua hari ini berapa gua catat. Dan setelah 5 bulan gua tahu rata-rata per bulan pengeluaran gua itu sekitar 5 juta. Dan kalian jika ingin investasi guys, kalian wajib catat pengeluaran kalian itu sangat-sangat wajib. Kalian harus tahu persis berapa pengeluaran kalian tiap bulannya. Oke, rata-rata dalam 3 bulan itu kalian catat tiap malam. Wajib guys. Nah, kalau kalian udah paham dan tahu berapa pengeluaran kalian tiap bulan, kalian bisa tahu berapa uang yang kalian bisa sisihkan tiap bulan. Oke, di sini kalau pengeluaran kalian 8 juta dan pendapatan kalian 20 juta, sisanya adalah 12 juta rupiah, which is this is uang yang bisa kita investasikan baik di saham atau di kripto atau di aset-aset apapun yang kalian percayai. Dan beberapa orang tuh ada yang taruh uangnya di bawah kasur guys. Literally gua kenal orang yang taruh uangnya di kasur. Mereka nggak percaya sama bank, nggak percaya sama blockchain, nggak percaya internet. Jadi ya orang kayak gitu ketinggalan zaman ya. Nah, di sini guys ya nanti gua sharing bagi kalian yang pendapatannya di bawah 10 juta. Mungkin di video kedepannya gue akan sharing caranya dapat income di atas 10 juta gimana. Jadi jangan lupa di like sama subscribe guys. Nanti gue bantu sharing cara gue dapat income di atas 10 juta. Dan by the way gue dulu itu income gue pas gue kerja part time sama orang jadi kuli itu gajinya cuma 1.600.000 per bulan guys ya. Nanti gue sharing caranya gimana gue bisa naikin income gue di atas 10 juta. Oke. Tapi di video ini gue mengasumsi bahwa kalian itu pendapatannya di atas 10 juta semua. Jadi kita ke slide yang berikutnya. Nah, dari sisa uang dingin tadi, contohnya kita ambil 10 juta aja lah guys ya, biar gampang dihitung 10 juta. Let's say udah dikurangin sama pengeluaran tiap bulannya. Contohnya bulan ini gue dapat 15 juta. Dan untuk 30 hari ke depan itu kan 5 juta gue tarik. Dan 5 juta ini gue tahu, ini wajib pengeluaran gue cuma 5 juta. Gue nggak boleh lebih dari itu, gue nggak foya-foya. Jadi sisanya gue akan investasi. Oke, gue langsung investasi. Nah, kalau gue pribadi ya, 10% ini nanti gue taruh di future. Oke, gue main future juga, trading. Bagi kalian yang nggak trading, nggak usah main future. Menurut gue 10% sih masih oke. Karena apa? Karena future ini lebih resikonya jauh lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi dari saham, dari apapun. Oke, future ini sangat bahaya. Oleh karena itu, gua hanya taruh 10%. Although meskipun itu profitnya bisa gila banget, bisa 1% sampai 5%, bahkan 10% per hari. Tapi ini sangat-sangat bahaya, apalagi bagi pemula itu mereka bisa kena liquid sangat-sangat cepat. Oke, meskipun gua kena liquid di future ini, 10% ya nggak apa-apa lah, 10% doang kan nggak mati juga kan. Tapi bagi yang awam masih pemula, kalian coba aja. Kalian harus coba dengan uang dingin. Uang yang sama sekali kalian rela untuk hilang. Kenapa? Karena kalau kita main di futures itu bisa liquid guys ya. Karena kita itu mainnya pakai kontrak, pakai leverage dan kita nggak ada koinnya, jadi nggak bisa dipegang gitu. Nah kalau di spot itu gue mainnya lebih banyak guys. Kalau di spot gue berani 80-90%. Jadi tadi kan sisanya uang dingin kita 10 juta ya sebagai contoh. Jadi 8 juta sampai 9 juta itu gua taruh di spot. Oke, sebagai contoh. Jadi 80-90% itu gua taruh di spot. Mungkin kalau gua main saham 10% di saham, 10% di future dan 80%
di spot. Kenapa gua milih ini kripto daripada di saham? Kalian bisa lihat sendiri, returnnya itu dalam 5 tahun aja 400% guys. Kalau kalian compare dengan Nasdaq, itu beda jauh, 5 kali lipat. Kalau all time-nya itu lebih gila lagi sampai 6 ribuan gitu loh. Meskipun ini udah lama ya, dan di Bitcoin itu sampai 6.000 returnnya. Dan kita ini lagi di bear market, masih di bawah, belum lagi di atas. Di atas itu jauh-jauh lebih cuan menurut gua. Apalagi kalau di Indonesia ya, kalau kalian contohnya BCA, itu kalau kalian lihat returnnya lumayan stabil. Dalam 5 tahun terakhir sekitar 100%. Which is kalau kalian rata-ratain per tahunnya itu bisa 20% ya. Kalau kalian taruh di saham BCA. Jadi ini lumayan juga kalau kalian yang pengen stabil, kayak lebih stabil, lebih aman. Ya fair aja guys ya. Jadi tergantung kepercayaan masing-masing gitu. Kalian lebih pengen taruh di mana atau kalian mau bagi berapa persen itu terserah. Gua pribadi lebih ke Bitcoin. Berarti persen di sini 10%. jadi sekarang 90% di kripto. 95% di kripto. Wah gila. Berarti risk taker banget ya. Very agresif. Very agresif ya. Yeah. Di dunia kripto itu banyak sekali koin-koinnya, tapi gue akan fokus dengan top 2 koin ini. Ini adalah top koin yang market cap-nya paling besar, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Kalau kalian lihat market cap-nya itu sangat-sangat gede. Jadi ini gede banget market cap-nya, itu pun kita masih di bear market, itu udah sangat-sangat gede guys. Nah kalau gue pribadi ya BTC itu gue taruhnya paling dari 8 sampai 9 juta ini. Mungkin gue taruh, kalau di BTC guys ya, gue taruhnya mungkin 70%, dan di ETH ini 30%. Kalau dengan contoh yang 10 juta tadi kan, dari 8 sampai 9 juta ini 70%-nya gue taruh di BTC, 30%-nya di ETH. Itu adalah strategi gue pribadi. Mungkin kedepannya bisa ganti-ganti guys. Mungkin nanti ada Solana, ada BNB. Mungkin gue ganti sedikit, tapi tentu saja persentasenya BTC lebih tinggi. Karena BTC adalah yang paling aman dan market cap-nya paling besar. Dan juga terdesentralisasi, ini sangat aman sekali. Meskipun kena crackdown itu mereka nggak bisa dikontrol gitu. BTC betul-betul decentralized. Nah, jadi gitulah pembagiannya guys ya. Untuk gua pribadi, kalian mungkin punya pembagian yang masing-masing, dan ini hanya untuk gua tunjukin ke kalian, bagi kalian yang mungkin bingung atau gimana, atau pengen sekedar tahu cara pembagian gua secara pribadi, ya ini gua sharing aja. Mungkin di kedepannya gua mau bahas gimana sih punya income bisa lebih dari 10 juta. Oke, gimana sih? Dan menurut gue tuh kalau income kalian masih di bawah dari 10 juta, investasi itu gimana ya? Boleh-boleh aja sih, cuma nggak terasa gitu guys. Betul, nggak terasa. Lebih baik duit kalian itu kalian untuk investasi leher ke atas, which is investasi di skill dan investasi di bisnis. Oke, melakukan bisnis yang cuannya tentu saja bisa lebih dari 1000% gitu. Gini ya, kalau kalian punya 100.000, oke, contohnya 100.000 ini kalian beli course, kalian belajar dari seseorang cara bikin YouTube contohnya kan, terus dari YouTube kalian bisa menghasilkan 10 juta per bulan. Itu sudah 1000% guys. Oke, returnnya udah 1000%. Kalian paham kan? Returnnya itu udah 1000%. Dengan 100.000 ini yang kalian beli course, daripada kalian taruh di Bitcoin atau apapun yang paling ya naik 100% pun cuma jadi 200.000 kan. Jadi naiknya dikit banget gitu. Oke, jadi nggak terasa guys kalau income kalian masih kecil. Ataupun ini 1 juta lah kalian investasi, contohnya 1 juta. Kalau naik 100% itu pun cuma nambah 1 juta doang. Jadi betul-betul nggak kerasa guys. This is why gue bilang lebih baik kalian fokus dengan hal yang lain. Which is gue mention nanti di video selanjutnya. Contohnya kalian beli dengan 1 juta ini kalian beli course, dan course itu kalian bisa menghasilin 10 juta per bulan. Oke. Dengan skill baru kalian bisa menghasilkan 10 juta per bulan.
itu jauh lebih baik. Itu returnnya itu literally 1000% gitu daripada kalian investasi. Jadi itu logikanya guys ya. Nanti di video selanjutnya gue akan bahas caranya gimana dapat income lebih tinggi. Oke, nanti kita bahas di video selanjutnya.